Bismillahirrahmanirrahim. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fenska Marun Effendi, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai prosedur pekerjaan konstruksi batu. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini, saya mengajak kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa kita akan belajar mengenai prosedur pekerjaan konstruksi batu. Apakah teman-teman sudah pernah mendengar tentang pekerjaan konstruksi batu? Untuk pekerjaan konstruksi batu ini adalah kata-kata yang mungkin sering teman-teman dengar pada kehidupan teman-teman tiap-tiap hari. Nah, oleh sebab itu, saya harap teman-teman bisa dengan baik memperhatikan dan mendengarkan apa yang akan saya jelaskan sekarang. Namun sebelum kita jauh membahas mengenai prosedur pekerjaan konstruksi batu, izinkan saya memaparkan mengenai tujuan pembelajaran dari mata pelajaran ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menerapkan prosedur memasang batu bata dengan tepat melalui tanya jawab. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan prosedur pemasangan batu kali dengan tepat melalui tanya jawab. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan prosedur memasang keramik lantai dengan tepat melalui tanya jawab. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menerapkan prosedur memasang keramik lantai dengan tepat melalui tanya jawab. Adapun materi yang pemasangan batu bata, yang kedua proses pemasangan batu kali, yang ketiga prosedur pemasangan keramik lantai, dan yang terakhir prosedur pemasangan keramik dinding. Kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu prosedur pemasangan batu bata. Tipe pasangan batu bata. Tipe pasangan batu bata yang pertama yaitu adalah pasangan tembok setengah bata ikatan lurus. Seperti yang teman-teman bisa lihat, tembok seperti ini merupakan jenis tembok atau jenis pasangan tembok setengah bata yang paling sering dilihat dan yang paling mudah untuk diterapkan. Nah, pasangan tembok seperti ini biasa digunakan atau diterapkan pada tembok suatu bangunan atau rumah. Selanjutnya, pasangan tembok setengah bata ikatan sikoel. Nah, tembok atau pasangan tembok ini biasa ditemukan pada daerah-daerah pertemuan sudut, bisa pada sudut kamar atau rumah dan lain sebagainya yang tidak ditopang atau yang tidak ditopang menggunakan kolom. Selanjutnya, pasangan tembok setengah bata ikatan pertemuan T. Pasangan bata ini biasa ditemukan pada dinding-dinding pembatas atas dua kamar atau dua tempat. Selanjutnya yaitu pasangan bata ikatan pertemuan tambah. Nah, ini biasa ditemukan pada pertemuan dari sudut-sudut ruangan yang di mana temboknya itu saling memotong satu sama lain. Kemudian alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama yaitu meteran, yang kedua benang, yang ketiga sendok semen, yang keempat waterpas, yang kelima unting-unting, dan yang terakhir ember. Adapun alat dan bahan yang diperlukan yang pertama yaitu bata merah, yang kedua semen Portland, yang ketiga pasir, dan yang terakhir air. Berikut adalah langkah kerjanya. Yang pertama, tentukan posisi dinding bata dan cek kondisi fondasi penempatan dinding. Hal ini diperlukan karena inilah yang menjadi
dasar di mana pondasi itu akan diletakkan. Jadi pertama kita harus mencari dulu di mana pondasi itu akan diletakkan. Yang kedua, membersihkan slop dari kotoran dan lumpur. Langkah kedua ini bertujuan agar pondasi dapat menempel sempurna pada slop. Sedangkan yang ketiga yaitu merendam batu bata yang akan digunakan. Tujuan perendaman batu bata adalah agar batu bata dapat menempel sempurna pada slop. Yang keempat, melakukan pembuatan garis benang pada bagian dinding yang akan dipasangkan. Tujuan pembuatan garis benang adalah agar dinding akan kita buat itu lurus dan memiliki ketebalan atau ketinggian yang sama rata. Selanjutnya, memaparkan campuran pada permukaan slop. Campuran dihamparkan pada permukaan slop dengan tujuan agar dinding dapat menyatu dengan slop. Selanjutnya yaitu meletakkan batu bata di atas campuran sesuai dengan garis benang yang telah dibuat. Hal ini dilakukan agar ketinggian setiap pasangan bata itu sama tinggi. Selanjutnya yaitu letakkan permukaan bata dengan cara memukul bata secara perlahan menggunakan sendok semen. Pemukulan pada bata bertujuan agar ketinggian atau elevasi dari tiap bata itu sama tinggi sesuai dengan garis batas atau garis benang yang sudah dibuat. Apabila ketinggian bata sudah dianggap rata, maka kita bisa melakukan pengecekan lebih dalam dengan cara menggunakan alat pemeriksa kedataran atau yang bisa disebut dengan meter pas. Nah, cara pemeriksaannya adalah dengan meletakkan meter pas di atas permukaan bata, lalu melihat dari nivou meter pas. Apabila nivou berada di tengah-tengah, maka permukaan bata dianggap sudah lurus. Tapi apabila nivou berada di tengah-tengah atau biasa lebih berat sebelah, maka batu bata atau permukaan bata harus ditekan atau dipukul permukaannya dengan menggunakan sendok semen ataupun palu karet. Selanjutnya yaitu merapikan sisi campuran yang berhamburan. Ini dilakukan atau bertujuan agar pekerjaan bata dapat berlangsung dengan rapi dan terarah. Selanjutnya yaitu atur ketinggian garis benang untuk membuat lapisan yang kedua. Setelah didapati lapisan pertama, garis benang diangkat sesuai dengan ketebalan garis kedua untuk memulai pada lapisan yang kedua. Dan terakhir, ulangi langkah 5-9 sampai ketinggian 50 cm, lalu biarkan campuran mengeras dan lanjutkan kembali pemasangan batu dengan ketinggian kelipatan 50 cm sampai ketinggian yang diinginkan. Pemasangan batu bata dihentikan pada ketinggian 50 cm, lalu dibiarkan campuran mengeras adalah dengan tujuan agar batu bata dapat benar-benar kering sebelum menampung atau menahan beban yang lebih berat. Hal ini bertujuan agar batu bata tidak mudah roboh ataupun tidak mengalami kemiringan. Selanjutnya yaitu prosedur pemasangan batu kali. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama yaitu meteran, benang, sendok semen, teodolit, palu, skop, dan ember. Adapun bahan-bahannya yang pertama yaitu batu kali, semen Portland, pasir, dan air. Langkah kerja yang pertama yaitu sebelum pekerjaan pemasangan batu kali dimulai, terlebih dahulu dilakukan pengukuran dengan menggunakan teodolit untuk mendapatkan level pemasangan batu kali. Yang kedua, memastikan galian tanah untuk pemasangan batu kali, ukuran lebar dan kedalamannya sesuai gambar kerja. Yang ketiga, memasang patok kayu dan benang sebagai acuan leveling pemasangan batu kali.
Selanjutnya, membuat campuran beton untuk pasangan besi batu kali dengan menggunakan perbandingan 1:5. 1 berarti 1 takaran semen, sedangkan 5 berarti 5 takaran pasir. Selanjutnya yaitu membasahi batu kali dengan air terlebih dahulu sebelum dipasang. Yang keenam, menaburkan pasir dan menyusun pasangan batu kosong. Yang ketujuh, menaburkan pasir di atas batu kosong dan diberi air agar pasir dapat masuk pada celah-celah batu kosong. Selanjutnya, memasang batu kali dengan menggunakan adukan cor yang merata, mengisi rongga-rongga antar batu kali, dan menyusun membentuk seperti gambar kerja. Selanjutnya, mengecek elevasi pekerjaan pasangan batu kali apakah sudah sesuai dengan gambar kerja atau belum. Dan yang terakhir, finishing batu kali dengan plesteran siar. Selanjutnya, prosedur pemasangan keramik lantai. Pertama, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah meteran, benang, sendok semen, waterpas, palu, dan ember. Adapun bahan yang dibutuhkan adalah keramik, semen Portland, pasir, dan air. Langkah kerja yang pertama yaitu bersihkan lantai dasar atau permukaan dari kotoran serta debu, lalu siram dengan air. Rendam keramik terlebih dahulu dalam air hingga jenuh sebelum dipasang. Selanjutnya, siapkan campuran beton untuk pemasangan keramik. Yang selanjutnya, lakukan pemasangan batu. Lakukan pengukuran pasangan benang untuk sumbangan mendapat pasangan permukaan keramik yang rata dan garis siar atau nut yang lurus. Jadi setelah didapati campuran beton untuk pasangan keramik, kita kemudian diminta untuk membuat benang atau penanda untuk mengetahui atau menandai permukaan keramik yang rata serta garis siar atau nut yang lurus. Selanjutnya, tebar adukan secara merata untuk menghindari terjadinya rongga. Selanjutnya, paparkan sedikit campuran di bagian belakang keramik, lalu letakkan keramik di atas campuran beton. Selanjutnya, cek keratan keramik dengan menggunakan waterpas. Apabila keramik belum rata, tutup permukaan keramik secara perlahan hingga permukaan keramik rata. Kemudian, lakukan langkah 5-7 hingga seluruh daerah telapisi keramik atau sesuai dengan gambar kerja. Yang ke-9, setelah pemasangan keramik lantai selesai, biarkan beberapa ketika untuk mengeluarkan udara yang ada dalam adukan pasangan lantai keramik. Apabila udara sudah keluar, rapikan atau finishing garis siar atau nut. Dan yang terakhir, bersihkan permukaan lantai keramik dari kotoran sisa campuran beton. Selanjutnya yaitu prosedur pemasangan keramik dinding. Yang pertama, alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama adalah meteran, benang, sendok semen, waterpas, palu, dan ember. Kemudian untuk bahannya yang pertama yaitu keramik, semen Portland, pasir, dan juga air. Adapun langkah kerjanya yang pertama, memilih dan menandai area untuk kesimpulan ruang level tinggi keramik dan step pemasangan dinding keramik. Setelah itu, pasang benang untuk sumbangan supaya pasangan permukaan keramik yang rata dan garis siar atau nut yang lurus. Jadi setelah diperoleh kesimpulannya, kita kemudian memasang keramik untuk menjadi acuan. Kita kemudian memasang benang untuk menjadi acuan
pemasangan keramik agar keramik bisa rata dan siarnya atau garis netnya bisa lurus. Selanjutnya adalah rendam keramik terlebih dahulu dalam air hingga jenuh sebelum dipasang. Selanjutnya, hamparkan campuran pada dinding. Setelah itu, menghamparkan campuran pada permukaan keramik yang kasar dan memasang keramik pada permukaan dinding. Pukul keramik secara perlahan agar keramik terpasang dengan rapat pada dinding. Selanjutnya, ukur kedataran keramik yang menggunakan meter pas. Cara pengukurannya hampir sama dengan cara pengukuran sebelumnya, atau cara pengukuran kedataran atau kedataran batu bata. Setelah itu setelah pemasangan ini selesai, biarkan beberapa menit untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adukan pasangan keramik. Apabila sudah selesai, kemudian dilakukan finishing garis siar atau nut. Saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman bisa langsung bertanya kepada saya. Saya harap meskipun materi pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah materi yang umum atau biasa teman-teman jumpai, tapi saya harap teman-teman bisa lebih kreatif dan lebih kritis lagi dalam bertanya, serta mencerna informasi-informasi yang tadi sudah saya berikan. Apabila tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya minta teman-teman untuk menuliskan apa-apa saja yang sudah teman-teman pahami mengenai materi kita pada hari ini pada sebuah kertas. Apabila teman-teman sudah selesai menuliskannya, teman-teman boleh menunjukkannya kepada saya sebagai atau untuk bahan evaluasi saya ke depannya. Ya, baik. Apabila tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, ada kesempatan selanjutnya kita akan kembali membahas atau mereview mengenai materi yang sudah saya sampaikan hari ini. Oleh sebab itu, saya harap teman-teman bisa membaca kembali mengenai materi hari ini supaya di kesempatan selanjutnya kita bisa berdiskusi dengan lebih luas lagi. Kemudian, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa materi yang kita pelajari saat ini adalah materi yang sangat umum kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, saya berharap agar teman-teman tidak sekedar sampai di kelas ini saja mencari tahu mengenai materi hari ini, tetapi mau lebih lagi menggali melalui banyak sumber, entah itu internet maupun dari buku-buku. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan sebelum saya menutup pertemuan kita pada hari ini, karena kita sudah mengawali pertemuan kita ini dengan doa. Alangkah baiknya jika kita mengakhirinya juga dengan doa. Oleh sebab itu, saya ajak kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.